Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menganalisa kebun salak di Jombang untuk menerapkan agroekologi pada tanaman salak tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifiandra Suni Putra dengan NIM 134180208. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tayan Akbar dengan NIM 210. Perkenalkan, saya Humayun Yusuf Absalam dengan NIM 215. Perkenalkan, saya Dian Ardana Yoga Pamungkas dengan NIM 217. Perkenalkan, saya Abdul Milzam Syati dengan NIM 229. Oke, berikutnya kita akan langsung melihat tentang video kebun salak di Jombang. Serangan hama dan cuaca dialami petani buah salak di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Buah salak yang sudah mulai membesar ternyata tidak berisi. Saat diperiksa, buah membusuk tidak bijinya yang sudah mengering. Selain itu, buah serbuk sari yang digunakan untuk proses pembuahan juga mengering. Selain di Desa Watugaluh, sentra kebun salak di Desa Kras, Kecamatan Diwek, Jombang juga mengalami kondisi serupa. Hektaran tanaman salak yang sudah berbuah ini tampak dilubangi hewan yang menjadi hamanya. Diduga serangan hama ini dilakukan tikus dan tupai kebun. Isharia, salah satu petani salak, mengaku tanaman salak yang dirawatnya tahun ini dipastikan tidak bisa panen. Selain rusak akibat hama tikus, banyak buah yang mengering karena cuaca panas sebelumnya. Panen tahun ini sangat menurun, tidak ada hasilnya. Dari berapa menjadi berapa, Bu, sekarang? Biasanya 2 ton, cuma 24 kilo. Apa penyebabnya, Bu? Ya mungkin sangat panas, mungkin ya ada tikus, ada bajing itu. Ya petani ya sangat rugi sekali, Pak. Memang panennya berapa kali setahun, Bu? 1 tahun 2 kali. Untuk musim panen tahun ini sama sekali tidak panen? Sama sekali tidak panen. Dalam kondisi normal, lahan salak yang dirawat perempuan ini biasanya dalam satu musim bisa menghasilkan 2 ton salak. Namun tahun ini hanya puluhan kilo saja. Kondisi ini membuat petani salak merugi dan dipastikan lahan tanaman salak tidak menghasilkan apapun. Bahkan di sejumlah desa penghasil salak di Kecamatan Diwek, hektaran kebun salak juga mengalami kondisi rusak dan tidak bisa berbuah. Warga berharap ada langkah dari pemerintah untuk menangani hama tersebut. Saiful Mualimin, CTV Jombang. Oke, berdasarkan video yang kami paparkan tadi, di sana ada kebun salak di Jombang. Nah, di kebun salak tersebut ada hama seperti tikus dan tupai. Nah, ada kemungkinan beberapa hama lain, soalnya turunnya itu sangat drastis, dari 2 ton sampai hanya 24 kilo yang dipanen. Nah, kenapa bisa turun sangat drastis itu? Menurut kemungkinan dari pemaparan hasil diskusi kami, itu tuh dari komunitasnya saja biological diversity-nya itu rendah, karena dari kebun salak itu hanya ditanami satu tanaman, hanya kebun salak pondok itu toh, tidak ada tanaman lain. Jadi komunitasnya rendah, biological diversity-nya rendah. Terus lahannya hanya didominasi populasi salak. Nah, solusinya itu gimana cara solusi untuk biar nambah komunitasnya, itu kita tinggal menambah varietas salak lain dari spesies lain, misalnya jangan salak pondok aja, salak madu atau salak lainnya, dibuat beragam gitu diversitinya. Atau bisa juga ditanami tanaman refugia itu biar bisa menambah musuh alami seperti tanaman bunga matahari dan tanaman hias lainnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang populasi umum. Melanjutkan dari segi populasi, dapat diasumsikan bahwa populasi hama terlalu tinggi. Hal ini diketahui dari tingkat serta jumlah kerusakan yang begitu besar. Populasi hama terlalu tinggi ini terjadi sebab tingkat pertumbuhan hama yang lebih tinggi daripada tingkat kematian, sehingga terjadi ledakan populasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen energi flow ya. Di komponen energi flow ini
Pertama kita lihat dari autotrof. Autotrofnya adalah tanaman salak. Tanaman salak karena populasinya terlalu tinggi menyebabkan populasi herbivora juga ikut tinggi juga. Akibatnya populasi yang tidak terkontrol tersebut dapat mengurangi produksi tanaman salak. Solusi dari kami adalah dengan merilis atau menyebarkan predator alami. Juga dengan memperhitungkan berapa populasi salak yang tepat untuk satu lahan, sehingga populasinya tidak terlalu rapat dan juga tidak merugikan bagi petani. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya itu untuk melanjutkan dari bahasan dari kami, setelah kita mengetahui adanya energy flow tersebut, hasil analisa dari kebun salak ini itu karena kurangnya intervensi dari organisme yang lain. Seperti contohnya itu predator atau musuh alami di kebun salak. Solusi dari kami itu untuk melepas musuh alami di kebun. Semisal yang musuh alami yang dapat digunakan yaitu untuk menanggulangi hama tupai, dapat digunakan musuh alami seperti ular sawah, anjing maupun kucing. Oke, jadi dari pemaparan yang telah disampaikan kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa populasi tanaman pada komunitas perkebunan salak hanya terdapat satu jenis, yaitu tanaman salak itu sendiri. Sehingga mudah sekali terjadi ledakan hama yang menyerang tanaman salak. Oleh karena itu, untuk mengatasi ledakan hama tersebut, perlu diadakannya monitoring serta peningkatan dari environmental obstacle, seperti dari pelepasan musuh alami dan juga penanaman tanaman refugia. Mungkin secara ekonomi hal ini akan memberatkan bagi para petani karena dibutuhkan beberapa tambahan biaya untuk mengatasi peledakan hama tersebut. Akan tetapi dalam jangka panjang hal ini akan menguntungkan hasil dari budidaya tanaman salak itu sendiri dan juga dapat menciptakan komunitas yang sehat di lingkungan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.